Cik satu, cik satu. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, boleh lambaikan tangannya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan datang di hadapan Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita ambil satu doa sejenak. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat segala apa yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur, mengucap terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, biar Kau selidiki hati kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kudusan kami. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ya kami benar-benar layak dalam masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan ucapan syukur kami, Kau hadir di tempat ini. Untuk itu kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang bukan berasal daripada-Mu kami patahkan, kami hancurkan. Kami persilahkan kuasa-Mu di sini. Kuasa Roh Kudus-Mu biar bekerja bebas untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh teramat baik. Engkaulah juru selamat kami. Hanya Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang Hanyalah janji-Mu Tuhan. hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah juru selamat kami Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Inilah ungkapan hati umat-Mu ya Bapa. Engkau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Mari kita dengan segenap hati, ku sembah Kau Tuhan. Oh, Sembah Kau Allahku, berikan hati saudara buat Tuhan. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, haleluya. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan
Yesus kekuatan. Kali lagi Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, kami sembah Engkau Sang Juru Selamat. Terima kasih, ucapkan syukur di hadapan Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Haleluya, Engkau baik, Kaulah Sang Juru Selamat. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Kau Allah. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Dia selalu pedulikan atas hidup kita. Walau lewati lembah, tak pernah Dia tinggalkan kita. Aku tak Sekali katakan dengan lembut, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku.
Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Allah. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pembukaan kami persilakan Ibu Gembala. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami datang bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami boleh datang mencari wajah-Mu, untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau di rumah-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami dan layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Tuhan, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Kami rindu ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami yang datang pada pagi hari ini akan pulang dengan satu kemenangan dan sukacita, karena kami mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga sepenuhnya hati kami hanya tertuju kepada Engkau, dan kami akan menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena kami membuka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Shalom, boleh lambaikan tangan kembali, bisa kasih tos atau salam kanan kirinya. Haleluya. Kita percaya Tuhan selalu bertahta di atas pujian-pujian umatnya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan, kita bernyanyi, kita senangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah
kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Saatnya kami duduk diam Tuhan, mendengar suara isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapa, urapi hamba, sampaikan kebenaran firman, biar urapan dari surgawi yang melingkupinya, hingga yang keluar dari bibirnya adalah kuasa daripada-Mu saja. Engkau melalui firman-Mu, kami boleh diperbaharui Tuhan Yesus. Jiwa kami terbuka-Mu Tuhan. Terima kasih. Selidiki kami Tuhan Yesus. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak jiwaku terbuka Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat saya undang untuk buka, berbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita puja segenap hati kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya Rabbi Syanda ya Rabbi. Muriala mata kaya Rabbi Syanda. Biar ibadah kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran kami di tempat ini layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah basyana ya rala mata kaya. Glory haleluya. Syukur Tuhan.
Yesus. Shikana mata karapa shikara kamota koral apa shik. Muriala mata karapa shikana kata kayara shik. Muriala mata karala apa shik yara la mashana kata kakapura apa shik. Inara la mata kiyara la mashana kiyara mama mata kiyara la mashana. Dia ada di sini saudara. Uria mata kora pasena takayara pasena. Karena segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu ya Tuhan. Allah suka diagungkan, Allah suka dipuji, Allah suka diagungkan, ditinggikan. Sikiara la pataka yara la bashana yara la pataka yara la bash. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk ada di tempat ini. Engkau telah melayakkan kami untuk ada di tempat ini dan Engkau hadir di tempat ini ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sentuhan rohani-Mu. Dengan iman kami mau katakan Tuhan terima kasih Engkau sudah menyentuh hati kami. Dan kami mau membuka hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Hingga biarlah pada saat kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Oh firman-Mu tidak lewat dengan begitu saja dalam hidup kami Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Mengubah pola pikir kami. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hindagara lama syanta kayara lama syikina ayara. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Engkau perkasa Tuhan, Engkau segala-galanya Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Karena kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Dan bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Baik silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Terima kasih. Kita sudah ada di tempat ini. Kita bersyukur bersama-sama bahwa kita ada di minggu kedua di bulan yang keempat. Sebentar lagi kita akan masuk dalam minggu-minggu di mana kita merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu ya, tapi saya bahagia banget hari ini. Ada yang bahagia, amin. Angkat tanganmu. Yes, terima kasih. Bapak Ibu kita akan masuk dalam sebuah judul yang sama yang sudah kita pelajari. Kita akan beberapa minggu ini kita akan belajar terus tentang pujian dan penyembahan. Maka hari ini saya ingin memberi sebuah judul kecil yaitu penyembah yang benar. Amin. Kalau kita lihat judul ini maka kita bertanya, apakah selama ini saya menjadi penyembah yang tidak benar atau tidak? Yang menjawabnya adalah kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sebuah pujian dan sebuah penyembahan dan mengapa kita memuji dan menyembah Allah. Saya percaya saudara sudah mengetahuinya. Kenapa? Alasan apa saudara memuji dan menyembah Allah? Gak mungkin saudara memuji dan menyembah Allah tanpa saudara tahu alasannya. Amin. Waktu saudara bilang ke seorang teman, engkau baik.
Saudara tahu alasan kenapa engkau bilang temanmu itu baik? Setuju? Kalau engkau bilang berterima kasih kepada temanmu, maka engkau tahu bahwa engkau punya alasan kenapa engkau bilang terima kasih kepada temanmu. Tentunya engkau pasti dapat sesuatu dari temanmu. Ya enggak? Kalau kita tidak dapat sesuatu, kita enggak bilang terima kasih. Jadi kalau kita bicara bahwa pujian penyembahan itu disukai oleh Tuhan, maka itu benar. Kenapa kita orang Kristen itu memuji dan menyembah Tuhan? Karena dia layak dipuji dan disembah. Amin. Karena dia layak, karena dia punya hak untuk dipuji dan disembah. Dia agung, dia mulia. Karena itu Daud suka memuji Tuhan. Daud bilang begini, pujilah Tuhan semua yang bernapas. Masih bernapas ke saudara? Amin. Masih bernapas? Puji dan sembah dia. Kita masih bernapas. Dia layak Tuhan. Dia Tuhan saja yang layak menerima pujian kita. Dia punya hak untuk dipuji dan disembah. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat firman Tuhan. Saya ambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Amin. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, saya hanya mau ngambil kata kebenarannya saja. Penyembah-penyembah yang benar. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu di KKA kita ada pembahasan tentang apa yang dialami oleh bapak-bapak leluhur kita di Alkitab, tentang Abraham, tentang Ishak, tentang Yakub dan segalanya. Maka saya diingatkan Tuhan waktu saya berdoa dan menyusun khotbah ini, Tuhan memberi saya sebuah pemikiran, ingatlah kepada persembahan Kain dan Habel. Saudara tahu kan cerita itu? Ternyata ada persembahan yang diterima oleh Tuhan dan ada yang tidak diterima oleh Tuhan. Persembahan Kain dan Habel itu mengajarkan kepada kita bahwa ternyata selama ini kita harus melihat diri kita. Apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah yang benar yang diterima oleh Tuhan sebagai sebuah ukupan yang berbau harum atau tidak? Maka pertanyaan datang, bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar? Bagaimana saudara? Saya hanya kasih dalam perenungan itu Tuhan kasih tiga saja, jangan banyak-banyak ya. Mau 10? 3, oke 3 aja. Bagaimana kita menjadi penyembah yang benar? Yang pertama, jadikanlah pujian penyembahan sebagai ungkapan rasa syukur. Ini saya dapat dari Tuhan. Amin. Jadikanlah pujian dan penyembahanmu sebagai ungkapan rasa syukurmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menjadikan pujian dan penyembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, maka akan keluar dari mulut bibir kita tanpa diajarkan, kita akan katakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tidak pernah kita mendapati Tuhan itu tidak baik dalam hidup kita. Selalu baik bagi kita. Amin. Nah, dari itulah maka waktu kita menaikkan pujian kita, menaikkan sembah kita, kita rasa kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu Maha Penolong. Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin.
Sehingga ungkapan rasa syukur itu datang dari hati kita. Bukan dibuat-buat. Amin. Amin. Kita baca dulu, biasanya kalau pujian penyembahan bermazmur itu Daud itu juaranya. Tapi saya dapat firman ini, Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kita lihat, buka di Alkitabmu, amin. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara lihat situ, saya baca dari sini. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu itu telah surut dan engkau menghibur aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, cukup ayat 1 dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menaikkan pujian kita, waktu kita menaikkan sembah kita sebagai sebuah ungkapan rasa syukur, maka Yesaya bilang begini, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena tadinya dia orang yang layak dimurkai. Bapak Ibu dan saya layak dimurkai, amin. Tapi kita bersyukur karena murkanya menjadi surut. Amin. Menjadi surut, dan dia bilang apa? Dan engkau menghibur aku. Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, waktu kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita, yang selalu ada di dalam suka dan duka kita, maka waktu engkau menaikkan pujianmu, waktu engkau menaikkan sembahmu kepada Tuhan, mari katakan itu, ungkapkan itu dengan rasa syukurmu, karena engkau sudah dibebaskan dari murka Allah. Kita harusnya orang-orang yang gak layak, saudara. Kita pantas dimurkai karena ada setiap saat kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah itu selalu baik dalam hidup kita. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjadikan pujian dan penyembahan kita itu sebagai rasa ungkapan syukur karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu adalah keselamatan kita. Di ayat yang kedua kita baca, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gentar. Amin. Percayai Tuhan dengan tidak gentar karena dia keselamatan kita. Maka pada saat engkau menaikkan pujianmu, engkau menaikkan sembahmu, engkau menaikkannya dengan ucapan syukur. Aku berterima kasih Tuhan, engkau keselamatanku. Amin. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan itu membuat apa saudara? Iman kita bertumbuh di sana. Amin. Iman. Kalau kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu keselamatan kita, seharusnya kita dimurkai oleh Tuhan. Tapi murka itu surut dan dia membimbing kita. Bahkan Daud bilang apa? Dia membimbing kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan Daud bilang kita diberi hidangan di depan musuh kita. Iman kita bertumbuh karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara, percaya tidak percaya, coba saudara sering-sering memuji dan menyembah Tuhan, tapi menyembahnya yang benar, memujinya yang benar, amin. Dengan sebuah rasa syukur dan mengingat kebaikan Tuhan, iman kita akan bertumbuh di sana. Iman kita bertumbuh. Saudara mau imannya bertumbuh? Dengan demikian, walaupun ada firman Tuhan bilang Bapak iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, iman bisa bertumbuh di dalam pujian, penyembahan yang benar. Karena waktu kita naikkan pujian kita, waktu kita naikkan
penyembahan kita itu doa yang berirama, saudara. Amin. Itu doa yang berirama. Naikkan itu dengan rasa syukurmu. Satu lagi yang kita dapat di dalam poin ini, bukan saja iman kita bertumbuh pada saat kita menaikkan pujian kita menaikkan sembah kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan saja iman kita bertumbuh di sana, saudara, tapi pikiran kita diubahkan sama Tuhan. Amin. Yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Yang tadinya udah mau positif tapi ntar positif, ntar negatif. Waktu kita sering-sering memuji Tuhan, sering-sering kita menyembah Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Allah merubah pikiran kita. Amin. Pikiran kita tenang, saudara. Bapak Ibu Saudara, seperti bulan lalu saya katakan bahwa waktu kita naik ke gunung, kita ada di hadirat Tuhan. Allah menyediakan. Apa yang Allah sediakan? Perubahan pikiran. Amin. Allah merubah pikiran kita waktu kita memuji, menyembah Tuhan dengan benar. Poin yang kedua, udah mau habis nih. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadikanlah pujian penyembahan kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Rasa hormat. Tuhan taruh ini waktu kita ada di doa Senin di sini. Rasa hormat. Kadang-kadang kita waktu memuji menyembah Tuhan kita enggak hormat sama Tuhan. Kita sekedar memuji Tuhan. Amin. Rasa hormat kepada Tuhan bicara tentang sikap hati kita waktu kita ada di gereja. Amin. Bicara soal sikap hati waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, selidiki aku Tuhan. Amin. Bicara soal sikap hatimu. Bagaimana imanmu bisa bertumbuh, bagaimana pola pikirmu bisa dirubah oleh Tuhan. Kalau sikap hatimu waktu engkau datang kepada Tuhan, sikap hatinya tidak menghormati hadirat Tuhan. Amin. Jadikan pujian penyembahanmu sebagai ungkapan rasa hormat kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 pada pasal 12 Yesaya tadi katakan begini. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kalau kita bilang Bapak Ibu, kalau kita bilang bahwa Tuhan itu dahsyat dan kebesarannya agung di tengah-tengah kita, maka jadikanlah pujian dan penyembahanmu sebagai ungkapan rasa hormatmu kepada Dia yang engkau sembah. Bapak Ibu, waktu kita sembah Tuhan, Dia itu raja di atas segala raja. Amin. Waktu kita bilang Dia raja, maka kita ini siapa? Hamba. Seorang hamba hanya kerjanya, hanya bisa, dan dia tidak boleh menjelek-jelekin rajanya. Amin. Dia hanya mengagungkan rajanya, memuji rajanya. Wah, raja saya itu baik, dia bijaksana, dia setia, dia adil dan sebagainya. Kalau rajanya pergi berperang dan dia menang, maka pasti hambanya bangga. Karena dia itu dahsyat, dia menang atas setiap musuh-musuhnya. Dan itulah yang harus ada dalam pikiran kita dan dalam hati kita waktu kita sembah Tuhan. Jadi waktu kita sembah Tuhan, memuji Tuhan, mari datang dengan rasa hormatmu kepada Tuhan. Amin. Supaya engkau tidak sia-sia ada di tempat ini. Karena Dia raja, Dia harus disembah. Kita harus menghormati. Bapak Ibu, waktu kita ketemu presiden aja, lurah aja pasti kita tahu sopan-sopan. Gak begini nih, mana tuh Jokowi? Kagak, ya kan? Tapi kita pasti sopan, ya enggak? Lah ini raja di atas segala raja.
Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Dia dengan memuji dan menyembah Dia dengan tidak ada rasa hormatnya kepada Dia? Bagaimana mungkin? Amin. Sampai dengan demikian firman Tuhan bilang gini, bahkan kalau kita baca di Wahyu, itu malaikat-malaikat Tuhan itu sampai tersungkur, cium, tersungkur, jatuh, mengangkat tangan mereka. Karena begitu agungnya Allah itu, amin. Karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah, saudara. Maka dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap hati kita waktu kita memuji dan menyembah Tuhan itu penting sekali. Kita nggak datang dengan asal-asalan. Kalau orang muji Tuhan ya muji Tuhan, orang tepuk tangannya kita tepuk tangan. Oh saudara, resapi pujian, kata-kata itu tuh. Kata-kata dari pujian kita itu, maka kita akan merasakan sesuatu yang Tuhan rubah. Karena Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah waktu Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya, kuasa itu datang kepada kita. Amin. Kuasa itu mengubah, seperti tadi saya bilang, kuasa itu mengubah pola pikir kita. Kuasa itu membuat iman kita bertumbuh, supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saudara, kita dilahirkan untuk menyembah Tuhan. Gak ada lain lagi. Siapa yang kita mau puji? Bos kita kah? Orang tua kita kah? No. Firman Tuhan segala puji, segala kemuliaan, segala hormat hanya Tuhan yang layak menerimanya. Sehingga firman Tuhan bilang begini, siapa yang meninggikan akan direndahkan. Amin. Jadi kita nggak perlu meninggikan bos kita, teman kita, saudara kita, atau orang tua kita. No, hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang layak disembah dan layak dipuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia, menjadi sebuah ungkapan rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena itu hari ini kita mau belajar, waktu kita sembah Dia, kita puji Dia, ayo kita puji Dia dengan sikap hati yang baik, amin. Tidak ikut-ikutan, tapi itu karena pujian dan penyembahan itu datang dari hati. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Yang ketiga, jadikanlah puji-pujian dan sembah kita menjadi sarana membangun keintiman dengan Tuhan. Pujian, penyembahan kita menjadi langkah awal kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, bersatu dengan Tuhan. Kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Kenapa kita harus bersatu dengan Tuhan? Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Amin. Dia itu sumber kehidupan kita. Kita enggak boleh jauh dari sumber itu. Amin. Kita harus bersatu dengan sumber itu. Supaya firman Tuhan bilang waktu Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Minta apa saja maka Tuhan berikan. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka firman Tuhan bilang apa? Kita bisa melakukan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa, kenapa? Karena Tuhan ada dalam. Dia yang dahsyat, Dia yang mulia, Dia yang agung, Dia yang perkasa itu ada dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya ingin katakan, pujian dan penyembahan adalah proses seumur hidup kita. Proses seumur hidup kita. Gak bisa ujuk-ujuk kita ada, sesaat kita bisa menyembah, sesaat tidak. Pernah saudara rasa itu?
ih kayaknya nggak ada hadirat Tuhan di sini, akibatnya saya biasa-biasa aja saya nyanyi. Itu salah siapa? Salah dirimu apa salah yang di depan? Amin. Kalau kita intim dengan Tuhan saudara, kalau kita bangun pujian penyembahan kita sebagai sebuah sarana untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita bersatu dengan Tuhan, maka apapun dan siapapun orang yang memimpin pujian ya dan lagunya itu, tapi kita akan tetap langsung bisa sembah Tuhan. Amin. Mau lagunya fals ke apa, saya pengalaman ini karena saya melatih diri saya untuk tidak terpengaruh dengan yang ada di sekeliling saya. Bahwa saya itu hanya memuji Tuhan, menyembah dengan sikap hati yang benar dan mau membangun hubungan keintiman saya dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Maka mau fals ke apa sih itu ke, saya nyoba bilang Tuhan Engkau baik, amin. Oh haleluya, terima kasih. Kita hanya bisa bilang begitu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Gak usah tanya, aduh itu lagu apa sih? Gak usah, amin. Karena terbiasa. Kalau saudara terbiasa memuji, menyembah Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi satu. Amin. Dengan demikian saudara, mungkin gitar baru sering gini, tapi kita rasa hadirat Tuhan. Saya alami itu dalam hidup saya. Dan itulah yang mengubah kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan bahwa apa? Waktu kita intim dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, kita minta apa saja kita dapat. Lalu kita dapat kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita dengan mudahnya, katakan waktu kita ada masalah, kita ada persoalan, dengan mudah, dengan entengnya, karena kita udah punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, punya pikiran yang positif kepada Tuhan, maka kita bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ada kekuatan di pujian penyembahan. Terakhir saya ingin mengingatkan kita tentang peristiwa kisah Paulus dan Silas di penjara. Kuasa pujian penyembahan itu betul-betul dahsyat mereka rasa. Sehingga bukan saja belenggu mereka berdua terbuka, tapi belenggu seisi penjara itu terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar tidak sadar, sementara iblis membelenggu kita, sementara iblis membelenggu keluarga kita, tapi kalau di dalam keluarga itu ada seorang pemuji dan penyembah yang benar, belenggu-belenggu itu diputuskan. Amin. Amin. Satu orang, dua orang pemuji dan penyembah yang benar ada di dalam rumah tangga, maka seisi keluarga itu akan dilepaskan dari belenggu-belenggu. Amin. Dengan demikian Tuhan Yesus pasti akan disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Jadikan pujian penyembahanmu sebagai sebuah ungkapan rasa syukur, supaya Allah merubah pola pikirmu, Allah memberi iman yang teguh di dalam hatimu, dan jadikanlah pujian penyembahanmu sebagai ungkapan rasa hormatmu kepada Dia, dan jadikanlah pujian penyembahanmu sebagai sarana engkau membangun keintiman. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Haleluya. Hanya Engkau yang kusembah Tuhan. Ya ralabasyanda ya ralamataka ya Rabbi. Haleluya Yesus. Katakan Kau kusembah. Angkat tanganmu. Mari datang dengan sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Mari datang dengan sikap hati yang menghormati Dia. Mari datang dengan langkah di mana engkau mau membangun keintiman dengan Tuhan.
Inaralabashika yaralabataka yaralamu. Yaralabashiki yaralamase yaralabataka yaramu. Amin Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Tuhan tidak melihat siapa engkau. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tapi waktu hari ini engkau datang dengan sungguh-sungguh katakan, aku mau sembah Engkau Tuhan. Aku mau menjadi penyembah dan penyembah yang benar di hadapan-Mu. Dia akan ubah hidupmu. Haleluya Yesus. Yaralawashikana mataka yaralamu. Amin. Oh, mari katakan ku sembah. Yaralabapapapapapa. Shikiana mataka yaralamu. Ini umat-Mu ya Tuhan, ini umat-Mu ya Bapa. Mari angkat tangan-Mu dan katakan ku sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Kami tenang ada di hadirat-Mu. Kami bahagia ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus. Oh Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami Bapa. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala. Ya ralala syik ya ralala taka ya ralala syana ya ralala. Amin Tuhan. Amin Bapa. Yesus. Ya, katakan kami sembah. Oh Tuhan. Ya rapashika namataka ya ralapashana. Muriala mataka ya ralapashana ya ralapashike namataka. Shika motor kapaka ya rapashika namataka ya rapashera motoko. Kuraba poto kaya ralapashiki ya ralamataka. Popo shiki didi. Shiki ya ralabala. Allah merindukan Engkau. Dia merindukan Engkau. Yesus merindukan Engkau. Datanglah dan sembah dan puji Dia. Angkat tanganmu dan katakan Dia yang baik. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia kota benteng kita. Dia gunung keselamatan kita. Dia pengharapan kita, Dia tempat sandaran kita. Kia barabasyana ya ralabo. Menangislah dan mengadulah. Jika bala. Ya bala. Haleluya Yesus. Angkat kedua tanganmu dan katakan ku sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Angkat kedua tanganmu tuh. Saudara jangan lihat kiri kanan. Dia merindukan engkau. Dia datang dan ingin memegang tanganmu.
Dia mau beri engkau kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Dia akan memberi engkau penghiburan waktu engkau ada dalam kedukaan. Shikana mata karara pasyanda ya nama. Katakan kau sembah Tuhan. Ya Rabbi syada kau karaba shikana. Terima kasih Tuhan. Mari perlahan-lahan sekali lagi katakan kau ku sembah. Mari jemaat katakan kau ku sembah. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Bapa, karena Engkau layak disembah. Haleluya. Mari sekali lagi katakan ku sembah. Ibu Gembala akan berdoa bagi kita. Haleluya Yesus. Sejenak di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara di dalam hati saudara dan saya. Memeriksa kehidupan kita. Apakah selama ini saya sudah menjadi penyembah yang benar? Apakah saya selama ini kalau menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukurku kepadanya karena kebaikannya, karena pertolongannya? Ataukah saya hanya ikut-ikutan? Apakah selama ini kalau saya menyembah Tuhan, saya menyembah dengan penuh rasa hormat dan rasa kagum kepada Tuhan? Ataukah saya ikut menyembah karena sungkan kepada orang tua, sungkan kepada orang lain? Mari kita selalu menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon, selidiki hati kami masing-masing Tuhan. Selidiki kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kami, memampukan kami, mengajar kami untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu. Sehingga setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ini hidup kami persembahkan kepadamu. Kami rindu kehidupan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu.
Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin cara kami menyembah, mungkin sikap hati kami waktu menyembah, mungkin rasa kagum kami, rasa hormat kami masih berkurang. Tuhan ampuni kami. Dan ajar kami Tuhan, mulai hari ini dan selanjutnya untuk menjadi penyembah-Mu yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berbicaralah bagi kami dan biarlah pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup kami, menjadi sarana untuk kami membangun hubungan yang harmonis dengan Engkau, sehingga melalui pujian dan penyembahan kami, kehidupan kami diubahkan, peran kami dalam kehidupan ini diubahkan, karena kami mau menjadi alat. Kami mau menjadi anak-Mu yang berkenan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah yang kami hadapi, akan menjadi sesuatu yang sangat mudah diatasi kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman kami. Dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sungguh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.